Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Dua unit rumah di Cimparuah musnah terbakar. Seorang murid SD Negeri 14 Gurun Lawe nyaris jadi korban penculikan. Beli solar bersubsidi di SPBU, harus mendaftar terlebih dahulu. Kebakaran hebat kembali melanda Kota Pariaman. 2 rumah di Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman Tengah, musnah terbakar. Api dengan cepat menghabiskan kedua bangunan, yang salah satunya terbuat dari kayu. Pemilik sedang tidak berada di rumah. Kebakaran diketahui warga yang tengah tertidur lelap setelah api membesar. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Warga tak bisa berbuat banyak karena besarnya api. 4 mobil pemadam kebakaran dari Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman juga tak leluasa memadamkan api karena jalannya yang sempit. Untuk mengetahui penyebab kebakaran, tim Inafis Polda Sumatera Barat datang untuk melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga memeriksa beberapa saksi. Penyebab kebakaran ini sedang lagi diteliti oleh tim Inafis dari Polda yang sudah kami datangkan. Siang ini mau bekerja langsung untuk menyelidiki penyebab kebakaran ini. Unsur kesengajaan itu yang sekarang ini masih kita cari. Kalau ada unsur kesengajaan pasti kita akan tidak lanjuti hasil temuan dari tim Inafis ini. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Penyakit demam berdarah kembali mewabah di Kota Pariaman. 2 warganya meninggal dunia, 1 perempuan dewasa dan 1 lagi bocah perempuan. Selama bulan Januari ini, tercatat 19 kasus positif DBD. Ada yang dirawat di rumah sakit, ada juga yang dirawat di rumah masing-masing. Pemerintah Kota Pariaman menyatakan status kejadian luar biasa. Berbagai upaya dilakukan untuk menekan angka ini, seperti pengasapan di tempat-tempat yang dicurigai rawan perkembangan nyamuk Aedes aegypti, dan melakukan sosialisasi bagi pelajar dan masyarakat terhadap dampak yang akan terjadi. Namun upaya ini harus didukung oleh kesadaran masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat dan bersih. Apalagi saat ini tingginya intensitas hujan yang mengakibatkan banyaknya genangan air tempat bersarangnya nyamuk. Untuk saat ini di Januari 2023 ini kasus kita sudah 19. Kemudian kita juga KLB di Januari ini itu meninggal 2 orang. Kalau tahun kemarin kasus kita selama 2022 itu sebanyak 213 kasus dan meninggal juga 2 orang. Kita KLB juga. 3M adalah cara yang efektif untuk memberantas DBD, menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang bekas adalah upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh warga. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Puluhan warga Jorong Pondok, Nagari Sasa bergotong royong membangun jembatan darurat. Pasalnya Rabu malam pekan lalu, penghubung Kampung Poros menuju Kampung Kerambi Ampe ambles dihantam luapan sungai Batang Kapa. Karena pemerintah kabupaten belum memperbaikinya, warga membangun jalan sementara dari kayu. Kini jalan itu telah bisa dilalui sepeda motor. Menurut salah seorang warga, jembatan tersebut bersifat sementara sampai adanya perbaikan jalan dari pemerintah daerah. Jalan ini sangat dibutuhkan warga. Selain untuk menuju kebun dan permukiman, jalan ini juga merupakan jalur evakuasi apabila terjadi tsunami.
Jalan tersebut juga merupakan jalan via Kota Baru menuju objek wisata Pantai Sasa ataupun sebaliknya. Pengen kami kan warga sini memperbaiki jalan ini, jangan dikasih polongan kan, dikasih batu beronjong, terus ditambah lagi apanya ini beton ini kan, persegi. Sedapat mungkin lebih baik dicuci aliran air sungai Mora Merdeka kan, ditutup aliran air ini ke arah Tanjung. Itu harapan kami di sini, Bang. Sementara itu, Ketua Bamus Nagari Sasa mengatakan, meskipun warga telah membangun jalan sementara, namun ia berharap pemerintah memperbaiki jalan tersebut dengan penahan tebing kiri dan kanan badan jalan. Ini ada satu jalan alternatif, yaitu untuk para petani dan juga untuk para pengunjung yang dari luar mau masuk ke Seribu, sehingga jalan ini tidak bisa dilewati. Kami berharap dari Ketua Bamus maupun Pak Jorong Pondok agar pemerintah daerah secepatnya untuk membangun jalan ini, karena ini jalan utama bagi masyarakat kami untuk kebunnya. Warga menuntut pemerintah untuk memperbaiki jalan tersebut secepatnya agar mobilitas masyarakat tak terganggu. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Puluhan personel Satpol PP Padang menertibkan puluhan lapak pedagang di kawasan Pantai Marolasa, Kecamatan Padang Barat. Kursi-kursi dan meja plastik yang berada di pinggir pantai diangkut petugas. Selain itu, petugas juga membongkar lapak-lapak yang didirikan pedagang. Lapak-lapak ini tidak ada izin sama sekali dan keberadaannya mengganggu pemandangan di pinggir pantai. Penertiban ini terkait surat edaran Dinas Pariwisata Padang dan pihak Kecamatan Padang Barat kepada pedagang untuk tidak berjualan di luar aturan yang telah diberikan. Pedagang diperbolehkan membuka lapak mulai pukul 4 sore hingga pukul 10 malam. Pedagang juga diimbau menata lapak dagangan di kawasan tersebut agar tidak mengganggu aktivitas pengunjung. Karena sudah diberikan surat pemberitahuan dari Dinas Pariwisata kepada pedagang yang ada di Marolasa ini 2 kali setiap jam. Nah, sekarang lah hari Senin kita lakukan penertiban. Jadi karena kemarin Sabtu dan Minggu kita kasih pelonggaran, kita lakukan penertiban pada hari ini. Objek wisata Pantai Marolasa menjadi salah satu objek andalan di Kota Padang. Namun wisatawan yang mengunjunginya tak leluasa memandang ke laut lepas karena terhalang lapak-lapak pedagang. Alfi melaporkan dari Padang.